Di balik setiap kata yang terucap, tersimpan perasaan yang ingin dipahami. Di balik setiap hati yang terluka, terselip harapan untuk didengarkan. Karena sesungguhnya dari telinga yang bersedia mendengar, lahirlah hati yang mampu memahami. Di tengah arus lanskap komunikasi yang terus berubah, kemampuan berbicara seringkali dianggap sebagai kekuatan. Namun, komunikasi yang baik yaitu dimulai dari ketersediaan kita untuk mendengarkan. Hai Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam Literasi. Perkenalkan, nama saya Putri Alifa Lutfianisa Sofiana. Saya merupakan pelajar di SMA Negeri 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sini saya merupakan perwakilan lomba resensi buku yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bunga melati harum wangi, mekar nan indah di tepi taman. Seni mendengarkan buku yang diresensi, Agus Alim penulis yang menginspirasi. Dengan judul resensi, Seni Mendengarkan dalam Lanskap Komunikasi Kontemporer. Buku Seni Mendengarkan ini ditulis oleh Agus Alim dan diterbitkan oleh Gama Gatra pada tahun 2023 dan terdiri dari 62 halaman. Di tengah arus budaya yang semakin gemar berbicara, dan kemudahan akses informasi serta komunikasi menjadikan kemampuan mendengarkan semakin langka dan tak jarang kemampuan mendengarkan dianggap sebagai aktivitas yang pasif. Namun, dalam lanskap komunikasi kontemporer, mendengarkan bukan lagi hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai kualitas menentukan hubungan komunikasi antar sesama manusia. Kawan bicara kita. Berangkat dari realitas inilah, Agus Alim mengajak kita untuk mengetahui apa itu arti mendengarkan yang sebenarnya. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar suara, mendengarkan juga bukanlah aktivitas yang pasif, melainkan proses bagaimana diri kita untuk menyimak dan memahami apa yang kita dengar secara objektif, serta proses bagaimana diri kita memunculkan rasa empati dalam mendengarkan dan mengajarkan kita untuk berkomunikasi yang baik agar menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Dalam buku ini, Agus Alim menjelaskan tentang komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi menurut ahli, serta menjelaskan tentang komunikasi nonverbal sebagai pelengkap komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan, bahwasannya mendengarkan bukan hanya sebagai aktivitas sehari-hari saja. Menurut penelitian umum, sebanyak 45% waktu dan aktivitas manusia digunakan untuk mendengarkan. Sedangkan menurut penelitian Birker, sebanyak 53% waktu dan aktivitas manusia digunakan untuk mendengarkan. Dalam buku Seni Mendengarkan ini, Agus Alim mengajarkan kita tentang beberapa aspek penting dalam mendengarkan, mulai dari tahapan, teknik, hingga tips menjadi pendengar yang baik. Buku Seni Mendengarkan ini memiliki kelebihan diantaranya pembahasan yang disusun secara sistematis, juga bahasa yang digunakan adalah bahasa sederhana dan bahasa yang komunikatif, sehingga apa yang ditulis oleh penulis dapat dengan mudah diterima oleh pembaca, baik di kalangan pelajar maupun di masyarakat umum. Adanya nasihat dari para tokoh dapat memperkuat argumentasi penulis dalam buku ini, sehingga buku ini dapat dikatakan lebih meyakinkan. Halaman yang tidak banyak juga menjadi kelebihan karena pembaca tidak mudah bosan saat membaca buku ini. Meskipun demikian, buku ini juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu sampul atau cover buku yang cenderung sederhana sehingga kurang menarik perhatian pembaca, khususnya di kalangan remaja yang lebih tertarik pada tampilan visual yang komunikatif. Kemudian, buku ini juga cenderung berfokus kepada teori dan kurang memberikan contoh dalam konteks kehidupan sehari-hari. Menurut saya, alangkah baiknya jika buku ini memberikan gambaran atau ilustrasi mengenai komunikasi nonverbal sebagai pelengkap komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari. Melalui buku Seni Mendengarkan ini, Agus Alim berhasil menegaskan kepada kita bahwasannya mendengarkan bukan hanya tentang menerima informasi saja, tetapi juga ia menjelaskan bahwasannya mendengarkan adalah keterampilan yang perlu dipelajari dan dilatih untuk diri kita supaya bisa menimbulkan rasa empati dalam mendengarkan.
Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk semua kalangan, bisa pelajar, mahasiswa, dosen, guru, maupun masyarakat umum yang ingin mengembangkan dirinya untuk menjadi pendengar yang baik.